Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya. Shalatu wassalam ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma faqala syaikhul mu'allif rahimahullah wa ajana alihi barakatuh ulubi wa bikum darain ta'ina radhiyallahu anhu. Faslun fi ziyaratil kubur. Hadirin jamaah yang berbahagia, setelah pada giliran lalu kita ada membicarakan tentang takziah, ya, yaitu kita datang kepada sahibul musibah untuk menghibur, ya, agar dia bersabar menerima apa yang sudah ditetapkan atau ditakdirkan oleh Allah SWT, agar mereka mendapat akhlak dan jalan yang begitu sangat besar sekali bagi orang yang sabar. Ya, kita pesan-pesan seperti itu dan mendoai kepada jenazah atau almarhum agar diterima oleh Allah, segala amalannya diampuni, segala dosa kesalahan, ya, jadikan kuburnya Allah menjadi jannah dan berikan oleh Allah kesabaran, ketabahan kepada keluarganya. Ya, itu kemarin ya kita bahas atau kita omongin, kita bicarakan. Kali ini ya kita akan lanjutin lagi tentang ziarah kubur. Ya, faslun fi ziyaratil kubur. Akhrajal Ugaili an Abi Hurairah. Ada Imam Al-Ugaili yang mana beliau ini ada mengeluarkan satu riwayat hadis an Abi Hurairah dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Abu Razin, berkata Abu Razin, ya Rasulullah, inna tariqi alal mauta. Kami kalau ke masjid jalannya itu harus ngelewatin kuburan. Ya, begitu Abu Razin mengadukan hal kepada beliau Rasulullah SAW. Inna tariqi alal mauta, jalan saya untuk menuju ke masjid ini ya harus melalui kuburan. Yang di sana adalah ya orang-orang yang udah pada meninggal, mauta. Pahal dikalamun ada kalau lebih, apakah ada ucapan bagi saya ya yang saya bisa ucapkan idza maratu alaihim, kalau saya kebetulan lewat ya kepada mereka itu ahli kubur. Kalau maka Nabi menjawab ya apa yang diminta oleh Abu Razin dengan bersabda, Kul assalamualaikum ya ahli kubur minal muslimina wal mu'minin. Ente ucapkan kalau lewat kuburan itu dengan ucapan assalamualaikum ya ahli kubur ya minal muslimin wal mu'minin. Antum lana salafun, kalian semuanya udah ngeduluin ya, udah ngeduluin kami. Wa nahnu lakum tabaun, dan kami akan ngikutin ya hal keadaan
Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kami insyaallah berjumpa pada kamu. Ya, itu ucapan yang diajarkan oleh beliau Rasulullah SAW kepada Abu Razim. Ya, qala Abu Razim, karena Nabi nyuruh dia mengucapkan salam kepada ahli kubur. Ya, setahu dia kalau ahli kubur kan ya nggak bisa ngomong lagi. Ya, maka dia tanya, kalau berusin alias makmun, ya Rasulullah, apa mereka itu yang kita ucapin salam tadi dengar? Gitu. Kalau ya makmun, kami jawab dengar ucapan salam kita itu. Ya, wala yastati'una aydihu, cuma mereka udah nggak bisa lagi menjawab. Itu kata Rasulullah SAW. Jawaban ya soal maksudnya nggak bisa jawab, jawaban yang bisa didengar oleh orang yang masih hidup. Ya, kalau menjawab ya menjawab, cuman jawaban mereka tuh nggak bisa kita dengar. Gitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Qala ya Abu Razim, akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya menghibur dan memberikan semangat kepada Abu Razim. Apa Nabi sabdakan? Ya Abu Razim, ala tarbo, ya, an tarudda alaika bi adalihimul malaika. Apakah kamu enggak rela bahwa menjawab kepadamu sebilangan mereka yang ada di pekuburan itu? Ya, malaikat yang jawab. Ya, berapa ribu yang dikubur di situ. Ya, nah segitulah malaikat menjawab salam. Tuh katanya, ya, amatarlo, ya, amatarlo, ala tarlo, apa yang enggak rebo, enggak seneng gitu, enggak nerima bahwa yang jawab kalau ente gak dengar ya jawaban ahli kubur, tapi kan malaikat yang jawab salam kami. Sebilangan banyaknya ahli kubur yang ada di perkuburan itu. Itulah ya tuntunan yang Nabi berikan ya kepada Abu Razim, yang tentunya juga berlaku tuntunan ini bagi kita umatnya. Ya, kalau kebetulan kita jalan lewatin kubur, ya ucapin sebagaimana Nabi ajarin kepada Abu Razim, assalamualaikum ya ahlul kubur, minal muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, antum lana salafun, kalian udah kami, wa nahnu lakum tabaun, ya kami akan mengikuti kamu nanti. Ya, wa inna insyaallah bikum lahiqun, kita juga akan bertemu kembali. Ya, itu yang disuruh Nabi ucapin kepada Abu Razim. Ya, kalau lewat kuburan, karena jalanannya dia dari rumahnya ke masjid itu harus melalui pekuburan itu. Ya, wa abda bidunya wal Baihaqi an Muhammad bin Wasu.
Ada riwayat yang diberikan oleh Ibnu Abi Dunya ya, dan Al-Baihaqi dari Muhammad bin Wasil. Qala, kata Muhammad bin Wasil, balaghani anal mauta ya'rifun, telah sampai berita ya, hadis kepada saya. Apa ya yang disebutkan dalam hadis itu? Anal mauta ya'rifun, itu orang-orang yang udah di dalam kubur, yang ya, yang udah ada di dalam kubur itu, ya'rifun, pada kenalin ya, semuanya pada kenalin. Manzaro ya, bizuwari, kenalin sama orang yang ziarah mereka ya. Jadi orang yang ada dalam kubur itu ada yang kenalin orang yang mengunjungi mereka, orang yang menziarahi mereka. Yaumul Jum'ah yang hadir apa ziarahnya hari Jumat ya. Wa yauman goblahu wa yauman ba'da, atau sehari sebelum hari Jumat, sehari sebelum sesudah hari Jumat, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Kalau kita ziarah ke kubur mereka ya, itu mereka tahu. Nah, kalau kita ziarahin mereka ya hari Jumat atau Kamis sebelumnya, Sabtu sesudahnya. Wal Baihaqi, dan kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bin Nu'man mursalan, hadisnya hadis mursal ya. Ini istilah mustalah hadis mursal ya, ada hadis mursal, ada hadis marfu dan lain-lain. Ini hadis mursal ya. Manzaro qabru abawaihi, siapa yang menziarahi kuburan ibu dan bapaknya ya, siapa yang menziarahi kuburan ibu bapaknya, au ahadahuma, atau cuma satu, ibunya doang atau bapaknya aja ya, dia ziarah ke kuburannya di kali Jumatin, setiap hari Jumat dia ziarahin. Gufiro lahu, maka orang yang ngeziarahin kuburan bapak ibunya atau ibunya doang atau bapaknya aja, itu diampunin sama Allah dosa-dosanya. Waktu tiba bareng, dan Allah catat anak itu, orang itu sebagai anak yang berbakti ya. Maka oleh karena itu ya, kalau kita merasa dulu waktu mereka masih pada ada, kita sepertinya kurang bakti kita kepada mereka ya, kurang nyenangin hati mereka. Apalagi kalau kita sering ya sering ngeselin mereka ya, itu kan perbuatan yang agak baik, ngeselin orang itu, apalagi nyakitin ya. Nah, kalau emang kita merasa waktu mereka itu tuh suka ngeselin kepada mereka, kurang bakti kita, nah maka untuk supaya Allah catat kita sebagai anak yang berbakti ya, sering-sering kita ziarahin kubur ibu bapak kita ya, begitu supaya Allah tulis ya, kita itu termasuk orang yang berbakti ya. Warwan Nabi Anaudola ya, dan diriwayatkan dari Nabi SAW
bahwa beliau bersabda, anasu ma yakunul mayyitu fi qabri. Ya, anasu ma yakunul mayyitu fi qabri idza jaru man kana yuhibbu fi dunya. Paling senang gitu. Anasanya paling senang. Ya, mayit yang ada di kuburnya. Ya, paling senang dia tuh. Idza jaru kalau diziarahin mankana oleh orang yang dia cintai, ya, waktu di alam ini. Ya, tentunya kalau orang tua, ya sangat mencintai anaknya. Berarti kalau anak ziarahin orang tuanya, itu ya si mayit itu paling seneng, ya. Paling senang dia. Ya, nah dari apa yang ada dalam hadis ini, tentu kita kan tadi seperti tadi kurang menyenangkan waktu mereka masih ada di dunia, waktu mereka masih ada hidup, kita kan kurang menyenangin, ya kurang menyenangin sama hati orang tua. Ya, suka nyakit lah. Terus gak ngeselin. Nah, maka untuk menebus kekurangan kita tuh, untuk menebus ya kelalaian kita sama orang tua, ya sering-sering kita ziarahi kuburannya dia. Karena di dalam hadis yang disebutkan oleh beliau Rasul ini, mayit paling senang dia kalau diziarahi sama orang yang dia cintai. Dia tersebut anasu ma yakunul mayyit fi qabri, yang paling menyenangkan bagi si mayit di dalam kuburnya, tidak ada makanan dulu kalau dia dikunjungin, diziarahin oleh orang yang dia cintai. Ya, itulah maka seperti Al-Faqir katakan, ya sering kita ziarahin kuburan ibu kita, ya kuburan bapak kita, ya supaya mereka selalu merasa senang, ya selalu merasa senang. Ya paling kurang seminggu sekali lah, ya itu paling kurang seminggu sekali, ya kita berkunjung ke kuburannya dia. Ya, apalagi sampai kita baca Yasin, baca tahlil dan lain-lain. Wah, lebih senang nih dia. Dapat pahala, dapat kucuran pahala. Ya, dan kalau mereka pun dalam keadaan diseksa oleh Allah, berkat kita punya, berkat doa kita, berkat doa kita kepada Allah, ya diangkat azabnya, azab Allah dari seorang tua kita. Siapa di antara kita nih sebagai anak yang nggak mau ya meminta melihat orang tuanya yang karena dosanya barangkali, kesalahannya barangkali, ya belum keampunan, ya belum diampuni oleh Allah, saya jadi dalam kuburnya tidak mendapatkan siksaan. Kita bela, kita mesti bela, ya orang tua kita datang ke kuburannya, ya kita baca Yasin dan lain-lain. Ya, nah itu yang semestinya. Begitu yang mestinya kita sebagai anak, ya kepada orang tua kita. Ya, selain kita membelain hidupnya, yang paling penting belain mereka di alam kubur, di alam akhirat. Ya, gitu. Begitulah apa yang disabdakan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa akhraja Muslimun
An Abi Hurairah. Ini Imam Muslim, ya, yang udah akrab, namanya di kuping kita, Bukhari Muslim, Bukhari Muslim, ya, atau Abu Hurairah. Ini Imam Muslim yang mengeluarkan ini riwayat hadis dari siapa? An Abi Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila maqbarah. Bahwa Nabi kata Abu Hurairah pernah duduk keluar, ya, dari tempat tinggalnya ke pekuburan, ila maqbarah, ke pekuburan. Faqala, beliau mengucapkan salam, assalamualaikum daro qaumin mu'minin, ya, assalamualaikum, ya, wahai negeri daripada kaum orang yang beriman. Inna insyaallah bikum lahiqun, kami insyaallah akan nyusul kalian semua. Ya, itu ucapan Nabi, ya, waktu beliau itu hadir atau datang ke pekuburan makbarah. Wazada Ibnu Sunni, dan ada tambahan dari Ibnu Sunni yang beliau dapat an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidatuna Aisyah, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'da. Jadi ada tambahan kalimat itu tadi, karena kan yang ada dalam riwayat Imam Muslim cuma assalamualaikum daro qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun, cuma segitu, ya, yang diriwayatkan oleh Muslim. Tapi ada tambahan dari Sayyidatuna Aisyah, ya, sebagaimana Ibnu Sunni meriwayatkan, yaitu tambahan doa, Allahumma la tahrimna ajrahum, ya Allah, jangan cegah kami pahala ganjaran mereka, wala taftinna ba'dahum, jangan engkau, ya, timbulkan fitnah kepada kami, ya, sesudah mereka udah pada enggak ada, ya, fitnah, ya, seperti adanya perselisihan di antara anak-anaknya, ya, soal warisan, soal macam-macam, itu namanya fitnah, ya. Jangan sampai terjadi, ya, fitnah sesudah mereka pada enggak ada, ya, timbul itu perselisihan, timbul permusuhan, ya, malah ada yang sampai bunuh-bunuhan, ya, antara sesama saudara, ya, gitu, gara-gara itu tuh, ya, warisan. Nah, jangan sampai hal itu terjadi di keluarga kita, maka kita doa sama Allah, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum, jangan kau timbulkan fitnah, ya, kepada kami sesudah mereka pada enggak ada. Ya, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan terakhir Ibnu Abi Syaibah, ya, Anil Hasan, dari Sayyidina Hasan, qala man dahulal maqabir, siapa yang datang ke kuburan, faqala, dia ucapin, Allahumma rabbal ajsad, hai Tuhan, Tuhan yang punya jasad-jasad ini, ya, al-baliyah, yang udah pada hancur, wahai Tuhan yang punya jasad yang udah pada hancur, atau ya Allah yang nyiptain, yang menciptakan, ya Allah yang menciptakan jasad-jasad yang sekarang udah pada hancur, wal idhaman nakhirah, tulang-tulang yang udah pada rapuh, ya,
allati kharajat min dunya, yang mana jasad-jasad dan tulang-tulang ini keluar dia dulu dari alam dunia, wahya bika mu'minah, dia iman kepada Allah. Ya, dia iman kepada waktu dia keluar dari dunia, dia iman kepada ya, adkhil alaiha rauhan min indika, maka masukkanlah ya Allah kepada mereka itu kesenangan dari sini, wassalaman, keselamatan, dan salam, sampaikan salam dari saya. Ya, istighfarul orang yang mengucapin kata-kata itu tadi, kalimat itu tadi, Allah ampunin baginya, atau mintain istighfarul, dimintai ampun dia. Ya, yang mengucapin kata-kata itu tadi sama siapa? Ulul mukminin mata. Dia dimintai ampun buat dia. Semua orang mukmin yang meninggal, khalaqallahu Adam, semenjak Allah ciptain Nabi Adam. Ya, jadi udah berapa ya? Puluh miliar barangkali, atau udah berapa ratus miliar orang yang udah pada meninggal dari sejak Nabi Adam soalnya. Ya, hitungannya dari sejak Nabi Adam. Jadi udah miliaran. Ya, maka orang mukmin yang segitu banyak itu miliaran mintain ampun buat orang yang ucapin tadi. Ya, apa? Allahumma rabbal ajsadil bariyah wal idhamil nakhirah allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minah adkhil alaiha rauhan min indika wa salaman minni. Ya, akhrajahu Ibnu Abi Dunya bilafzi. Ada lagi redaksi daripada hadis ini yang agak beda dengan yang barusan, yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya bilafzi kata Allah bi adadi man mata min ladun adab ila an takuna hasanah. Allah tulis buat yang ngucapin kata-kata itu tadi sejumlah orang yang meninggal dari sejak Nabi Adam sampai terjadinya hari kiamat nanti. Ditulis kebaikan, ya, kebaikan sebanyak orang yang meninggal dari alam dunia ini. Buat dia tuh yang mengucapkan tadi, ya, kalimat atau kata-kata Allahumma rabbal ajsadil bariyah wal idhamin nakhir allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minah adhir alaiha rauhan min indika wa salaman. Ya, ya, semoga setelah kita mendengar hadis-hadis ini ada ya keinginan untuk kita di dalam hati mengunjungi makom atau kubur orang-orang tua kita, ya, sambil mengucapkan salam yang telah diajarkan oleh beliau langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga orang-orang tua kita yang sudah ada di alam kubur mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
bisyarati wa yasku waqtuna lillahi kasbil husni an aini wa rabbil baini min baini wa tamsil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi indallah ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijudana bil ijabati ilahi tawassalna bi qur'anika karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqlati wa tulhimuni rusydi wa tanzuquni ilmal yaqini tuwafiqni li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfirul lidzunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min yaumil qiyamati wa bil mustafa rasul tasrahu li sadri tuyassiru li amri wa takshifu kurbati wa bil anbiya'i wa malaikatil kiram tuhaqqiqu bit taqwa wa idraki ghayati bihim wa bil awliya'i tulhiquni bihim wa dhurriyyati wa syi'ati wa asyirati wa tasrifu anni kulla syarrin bihaqqihim wa syarran lidhi syarrin min insin wa jinnati
tidak baik